Seperti yang sudah sering saya sampaikan di banyak video saya, sebenarnya saya sering menyampaikan ini loh Mbak ya, di video itu saya sering sekali. Nah iya. Enggak, maksudnya pemahaman tentang ini loh ya. Iya, pemahaman tentang ini. Bahwasanya pada mulanya masalah itu enggak ada, Pak. Ini masalah apapun ya, termasuk terutama utang gue mau. Awalnya itu nggak ada gitu loh. Masalah ini menjadi ada ketika makhluk yang disebut manusia ini merasa malu sama Tuhan. Awalnya malu, sepele banget ya, malu. Karena malu, maka terciptalah batas di situ. Nah, agar supaya bisa kembali lagi harmonis dengan Tuhan, maka manusia ini menciptakan akal apa ya, politik lah kan. Bisa dikatakan menciptakan politik, menggunakan akalnya gitu, menggunakan akalnya. Piye carane, bagaimana caranya agar hubunganku dengan Tuhan ini kembali harmonis seperti pada awalnya gitu. Lah itu kan pamrih. Nah, awalnya dari situ tuh. Kemudian dikarenakan punya tujuan, punya maksud, lalu yang namanya ego sama arogan ini bangkit mendukung tujuan tadi loh, mendukung apa yang dimaksud tadi itu. Lah, manusia hidup itu kan kecerdasannya Tuhan. Didukung, didorong, ya melampaui Tuhan. Yang dimaksud melampaui. Semisal contoh sini Tuhan ya, melampaui. Keliwat. Melampaui ya. Keliwat. Saking cerdas ya. Saking cerdas ya. Padahal pada mulanya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Masalah loh maksudnya ya, masalah. Masalah. Kenapa? Awalnya kok tidak ada apa-apa? Dikarenakan pada awalnya kaum Hawa itu ngerti, paham, tahu dirinya. Tahu dirinya. Kemudian kaum Hawa
Kalau saya katakan kaum Hawa, ya ora cocok juga ya. Jadi kayaknya yang lebih cocok itu Adam Hawa lah. Karena kehidupan manusia itu kan bermula dari situ. Jadi Adam Hawa itu adalah manusia pertama, Mas. Adam Hawa itu manusia pertama sebelum ada manusia-manusia lain. Nah, itu kehidupan kita itu bermula dari situ. Lah masalah ini menjadi ada ketika Hawa itu lupa diri. Ketika Hawa lupa diri. Dan ketika Hawa lupa diri, lah bermula dari sini loh. Yang namanya malu itu ada. Pertama, malu dulu sama Tuhan. Kemudian berlanjut malu sama Adam. Yang ketiga berlanjut malu kepada seluruh makhluk. Awalnya itu mau malu tok. Dan ini dialami oleh Hawa. Nah, dialami oleh Hawa. Lah karena malu ini, akhirnya Hawa ini kan mencari teman. Dan yang pertama kali diajak malu bareng adalah Adam. Nah, adalah Adam. Nah, setelah Adam tahu malu, akhirnya dua-duanya punya malu kan? Dikarenakan dua-duanya punya malu, akhirnya masing-masing sibuk menutupi diri. Si Hawa sibuk nutupin ngisor mudel, dodone. Nah, si Adam juga sama, sibuk mencari penutup kemaluannya. Lah bermula dari sini loh masalah itu muncul sebenarnya. Bermula dari sini. Nah, itu titik mulanya loh ya, titik mulanya. Nah, setelah kedua-duanya ini kemaluannya tertutupi menurut dia. Menurut dia Tuhan kan nggak bisa ngelihat. Kalau dada saya tutupi, Tuhan kan nggak bisa ngelihat. Makanya dia nggak malu kan gitu. Padahal walaupun ditutupi baja sekalipun Tuhan tetap bisa melihat. Nah, gara-gara malu ini kesadaran jadi tertutup. Karena apa? Kenapa kok kesadarannya tertutup? Kalah sama ego arogan. Kalah, kesadarannya ini dikalahkan oleh ego dan arogan. Nah, ego dan arogan inilah yang mempolitiki seakan-akan Tuhan itu tidak melihat apa yang ditutupi tadi gitu loh. Apa yang ditutupi tadi seakan-akan Tuhan itu tidak bisa melihat. Itu menurut akalnya. Padahal secara sadar ditutupi baja sekalipun Tuhan tetap melihat gitu. Nah, bermula dari situ. Tapi sedikit saja itu ya. Dan itu saya anggap sudah cukup itu sebagai bahan. Lah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita tarik benang merahnya, berarti kuncinya kan ada pada perempuan nih. Kuncinya ada pada perempuan. Artinya, andai saja pada awal mulanya tadi Hawa tidak lupa diri, ya sampai sekarang nggak ada masalah itu, nggak ada. Sampai sekarang masalah itu nggak ada. Ya. Kesimpulannya kan gitu. Ya. Berarti kalau saja sejak zaman Hawa wanita itu tidak lupa diri, artinya tidak lupa diri berarti kan tahu diri.
Sampai detik ini masalah itu nggak ada. Kenapa kalau Hawa, sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri? Kok sampai detik ini tidak akan pernah ada yang namanya masalah? Karena kalau sejak awal, sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri, berarti kan tahu diri. Nah, dikarenakan tahu diri, nah piye nyejal? Karena tahu diri apa coba? Karena tahu diri pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Karena bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, dari selah mana masalah itu masuk? Hah? Dari sisi mana masalah itu bisa masuk? Paham Mbak Rika? Mbak Rika ya? Mbak Tri, paham? Nah, kalau diambil kesimpulan, benang merah tadi, ujungnya dibundel menjadi kesimpulan, andai saja seluruh wanita di antero jagat raya ini tahu diri, berarti tidak ada masalah kan? Nah, sekarang kuncinya itu ada pada kaum wanita. Aslinya laki-laki itu hanya ikut nanggung aja. Ikut nanggung aja. Hanya ikut nanggung. Nanggung apa? Nanggung kelakuannya wanita. Nanggung kelakuan. Ini saya tidak bercerita suami istri loh ya. Tapi saya bercerita tentang laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu hanya nanggung, sebatas nanggung. Ikut menanggung, hanya sebatas itu. Asli masalahnya kan ada pada wanita. Asli masalahnya ada pada wanita. Karena kelakuan wanita, karena perbuatan wanita, laki-laki jadi ikut nanggung gitu loh. Jadi ikut nanggung. Nah, karena ikut nanggung berarti kan tidak terlampau kan kalau laki-laki. Ya kan ngomong ikut nanggung toh. Berarti yang berat kan perempuan. Makanya saya katakan kuncinya itu ada pada wanita, kuncinya itu. Kuncinya itu ada pada wanita. Artinya andai saja setiap wanita itu tahu diri, yang berarti pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, masalah itu sesungguhnya nggak ada. Jadi ketika ada seorang wanita tergugah tentang wahyu pancagaib dan ikut pengkajian tentang wahyu pancagaib, itu saya seneng banget, Mas. Seneng banget. Karena apa? Karena setiap diri manusia akan segera mengetahui kuncinya masing-masing gitu. Karena bermula dari wanita, Mas. Bermula dari wanita ini. Sebab karena itu filosofi leluhur kita mengatakan wanita itu adalah tiang negara, tiang agama, tiang rumah tangga. Nah, kalau sebuah perguruan tiangnya perguruan. Kalau padepokan tiangnya padepokan. Tidak berhenti di situ. Bahkan dinyatakan surganya Tuhan itu ada, tapi kan banyak yang nggak ngeh di sini. Jadi sesungguhnya laki-laki itu nggak ada apa-apanya, karena bermula dari wanita. Walaupun awal penciptaannya wanita, tubuh wanita dicipta dari tulang rusuk laki-laki. Namun sejatinya pernah nggak jenengan berpikir, bagaimana kalau kejadiannya sebaliknya?
bahwa lelaki tercipta dari tulang rusuk Hawa. Jenengan pasti nggak pernah berpikir ke situ. Jenengan ngalir aja gitu kan. Nah, ngalir aja seperti air di sungai kan. Makanya panjenengan mengalami resiko-resiko itu. Jadi hanya sampah yang mau mengikuti aliran air di sungai itu hanya sampah loh Mas. Kalau itu bukan sampah, tidak akan mau terbawa mengikuti aliran sungai itu tidak akan mau kalau bukan sampah. Ini ketika panjenengan mendengar Dewi Sinta, permaisurinya Sri Rama, diculik sama Rahwana, ya. Jenengan ngalir gitu aja kan? Ngalir gitu aja kan dengan cerita itu, dengan kisah itu, kalau panjenengan pernah mendengar. Pernahkah panjenengan berpikir, kenapa Sinta, Dewi Sinta, Sri Rama, ini kan dewa loh Mas. Bagaimana mungkin seorang dewa bisa diculik? Pasti jenengan nggak pernah berpikir bahwa kenapa Dewi Sinta diculik Rahwana? Karena Sri Rama itu laki-laki klemar-klemer. Sinta butuh keperkasaan, makanya dia mau diculik sama Rahwana. Karena Rahwana jantan banget kan, gitu. Jenengan pasti nggak pernah berpikir ke situ. Nah, mungkin saja kan, mungkin saja seperti itu. Karena apa? Lawang kita sama-sama nggak tahu ceritanya, kisahnya zaman biyen. Itu kan zaman biyen toh. Nah, ceritane kesetiaan cinta kasih sayang Dewi Sinta terhadap Rama itu diganggu oleh Rahwana. Sampai pada akhirnya Dewi Sinta diculik oleh Rahwana. Dan Sri Rama berjuang merebut kembali Dewi Sinta. Karena apa? Karena Sri Rama sangat mencintai Dewi Sinta. Dan Dewi Sinta juga sama, sangat mencintai Sri Rama. Nah, karena itulah muncul sebuah kidung istilah, ya, istilah cinta, tentang kesetiaan cinta, itu digambarkan seperti Rama dan Sinta. Itu kita tahu nyatanya kapan? Itu kan embuh, ya, zaman embuh. Artinya bisa juga kan, bisa juga bahwa Sri Rama itu laki-laki koyo banci lah gampangane, klemar. Dewi Sinta tidak merasa puas dengan suaminya yang klemar toh. Dia mencari laki-laki yang perkasa, ketemu Rahwana gagah perkasa kan. Wah, iki iso imbuh ping 5 barang itu. Nah, akhirnya minta diculiklah aku, Rahwana. Ayo culiklah aku. Orang diculik tapi minta diculik. Ini kan bisa saja seperti itu ceritanya kan. Untuk menembuhkan sebuah kecerdasan spiritual, kita harus berani seperti itu. Harus berani melawan aliran arus air. Jangan mengikuti air. Mengikuti aliran air itu hanya sampah yang mau. Kalau bukan sampah tidak akan mau lah. Itu seperti yang barusan saya gambarkan itu tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang tercipta dari tulang rusuk itu adalah Adam? Kapok ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Pernak-pernik kehidupan di dunia ini selalu bermula dari wanita loh. Wanita dikatakan makhluk lemah, ya kan? Makhluk lemah. Tapi dalam kenyataannya seluruh pernak-pernik dalam kehidupan dunia ini bermula dari wanita. Manusia diturunkan ke bumi karena apa? Wanita. Ya kan? Jarene kan ngono jarene. Ya. Gara-gara wanita akhirnya manusia diturunkan ke bumi.
Panjenengan tahu sejarahnya Nabi Sulaiman? Manusia tersakti, manusia terhebat pada zamannya. Tapi kenapa Nabi Sulaiman kok iso mati? Karena Nabi Sulaiman tunduk di pahanya Ratu Bilqis. Wanitanya toh. Nah, beberapa kali dunia itu pernah dihancurkan oleh Tuhan. Mulai dari zaman nabi-nabi sampai ke zaman kerajaan-kerajaan. Semuanya itu karena apa? Wanita. Sampai di era pemerintahan negara itu juga hancurnya karena wanita. Bagaimana mungkin dikatakan wanita itu lemah? Penguasa tertinggi itu disebut ratu. Penguasa tertinggi itu disebut ratu. Lah ratu ini perempuan apa laki-laki? Bagaimana mungkin wanita dikatakan lemah? Bagaimana Mbak Tri? Diminta tanggapannya lemah fisiknya. Maksudnya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, jenengan harus nyimak tadi loh ya. Apa yang saya sampaikan jenengan benar-benar nyimak, biar jenengan nggak gagal paham. Biar jenengan tidak gagal paham. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, panjenengan siap menjadi wanita sejati-sejatinya wanita. Siap. Kalau panjenengan siap, usah panjenengan ungkit-ungkit masa lalu panjenengan, termasuk suami panjenengan loh ya. Termasuk suami panjenengan. Karena apa? Karena sesungguhnya kekuatan di dalam rumah tangga panjenengan itu ada pada diri panjenengan, bukan kepada suami. Kekuatan rumah tangga ada pada suami itu tradisi. Itu kan tradisi. Sesungguhnya ada pada wanita. Artinya bergantung kepada wanita. Ada kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibanding kekuatan lelaki pada diri wanita. Artinya jika seorang wanita mengkaji diri, kekuatan ini kan akan bangkit. Kekuatan ini akan bangkit. Tapi dengan catatan tidak seperti masa lalu lagi. Dengan catatan tidak seperti masa lalu lagi. Benar-benar harus laku murni. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, benar-benar harus laku suci. Panjenengan mampu di situ, sudah pasti akan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain, Mbak ya. Bagi wanita-wanita lain. Kalau panjenengan mampu di situ. Kenapa wanita-wanita lain akan terinspirasi? Lah seluruh masalah panjenengan teratasi di situ. Seluruh permasalahan panjenengan teratasi di situ. Termasuk mbaknya yang di sebelah tadi. Jadi berhentilah berpamrih. Jadi jangan protes lagi. Jangan instruksi lagi. Seperti kemarin-kemarin di WA.
nanti setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, akan ada motivasi untuk langkah selanjutnya, ya, untuk langkah selanjutnya. Dan lakukan itu saja. Buang seluruh pamrih agar ego arogan tidak aktif kembali. Terus ditambah, jangan berdoa lagi. Apalagi doanya rezeki mau. Simpang siur simpang siur, jangan berdoa lagi. Pokoknya lakukan saja, lakukan saja. Saya kasih gambaran Mbak Tri. Semisal contoh, panjenengan karyawan saya, panjenengan bekerja kepada saya, panjenengan bekerja untuk saya, mendapat bayaran, mendapat gaji, entah itu seminggu sekali atau 1 bulan sekali, wajar enggak? Wajar. Tapi selama bekerja dan sebelum bayaran, panjenengan selalu minta uang kepada saya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Nggak diminta sekalipun, kalau sudah waktunya gajian, pasti gajian kan? Pasti bayaran kan? Itu gambarannya seperti itu Mbak Tri. Dengan meminta uang kepada saya itu justru tidak menciptakan keharmonisan antara panjenengan dan saya sebagai bosnya. Nah, karena tidak ada keharmonisan sama sekali, angel ngono ngrembuke iki angel. Panjenengan iso bisik-bisik sesama teman kerja, sayanya juga sama. Lagi enjoy-enjoynya, kalau panjenengan datang tuh aku sujon sih iki, paling cerita duit, njaluk duit iki paling. Wis njaluk duit. Seorang noneh wis pasti njaluk duit iki. Arbon iki kasus arbon iki. Nah, kalau hubungan antara makhluk dengan Tuhan seperti yang saya gambarkan itu tadi, lo gimana gitu loh maksud saya. Lawang tanpa diminta bayaran sekalipun, kalau pekerjaannya selesai atau sudah waktunya gajian, tetap gajian. Iya, kalau iya, nah kalau bosnya nakal, mosok Tuhan nakal. Ini kan hanya penggambaran. Nakal itu kan manusia. Waya gajian ditinggal minggat, itu kan manusia. Masa Tuhan seperti itu? Itu hanya sebuah gambaran gitu loh maksudnya. Dan jenengan harus yakin itu gitu loh Mbak Tri. Harus yakin itu. Dan saya yakin nanti panjenengan akan diuji tentang ini. Soalnya jenengan punya masalah di sini. Punya masalah di sini. Pasti suatu saat panjenengan akan diuji di situ. Bahkan mungkin di saat gembleng ini juga panjenengan diuji. Misal contoh dikon meneng ana sing ngojo-ngojo ndonga njaluk rezeki maneh, njaluk rezeki ngono. Abot lah itu. Tidak berdoa itu berat loh. Karena kita sudah terbiasa berdoa. Karena kita sudah biasa meminta kan. Sudah terbiasa memohon. Sudah terbiasa transaksi jual beli iman kan. Lah menghentikan kegiatan itu kan tidak gampang. Nah, kalau sholat 5 waktu itu gimana? Sama saja. Itu juga bisnis. Itu malah umum itu bisnis wira swasta itu. Jadi percayalah Mbak Tri, percayalah. Semua kepentingan kita, semua kebutuhan kita, semua keperluan kita itu sudah ada. Itu sudah ada.
Dan yang bisa mengambilnya itu ya sedulur papat kali mau pancernya kita sendiri, bukan akal kita. Bukan akal kita. Jadi kalau saya menembah tidak berdoa, bagaimana mungkin Tuhan bisa tahu kalau saya punya keinginan? Tuhan itu dia ya. Aduh. Mahal. Jadi selain kita sudah terbiasa transaksi jual beli, kita juga teramat sering meragukan Tuhan itu sama sering. Nah karena itu akhirnya ya kita mengalami seperti ini. Sebelum menikah sama suami itu kan bapak itu yang jari tanya wong pinter hitung-hitungan nilainya sak menten dari kakak saya ada 8 itu semuanya ada urai bahasa bapak itu ya kurang kali dan sugih luar biasa kalau tunggal yuk biasa aja tapi udah malih sing kudu orang anak lah sing paling ora ono nilai itu saya ya ora temenan saestu mulane melarat dhewe tanya nang gemesen kok iki nah kok iso ono ora kuliah ini wong kula kali pacare kula tok meneh wis dadi lah ora diimbui ora tua jajal diimbui lah iku lae dinten iki kali dinten iki ora kuliah ngeten lho lah nah terus saya harus gimana saya udah jatuh cinta pada dirinya ya berarti resiko kan miskin kuwi majane aja kok tertutupi cintanya tertutupi panggilan serempong ini lah ya Allah lah saya tuh nggak mau begini Mbak Tri. Kalau kehidupan manusia di dalam perjodohan itu ditentukan seperti itu, berarti harusnya seluruh orang Taiwan, Cina itu melarat kabel. Nah, jangan aja. Bukan ketemu nih cuma paling, ngetenya misalnya. Nah, sana kan nggak tahu kelahiran, nggak tahu dari apa beton. Nah, orang sengaja ketemu nih masukin. Lu jadi posingnya nanti mau lagi orang itu lagi piye? Nggak bisa seperti itu. Lek koyo ngono, mesakne kasihan yang bukan orang Jawa. Berarti kalau seperti itu selain orang Jawa kan melarat semua kan, menderita semua. Tapi dalam kenyataannya kan tidak, justru selain orang Jawa itu banyak yang sukses kan, malah wong Jawa melarat-melarat, ya. Nah itu sing ono hitung-hitungane malah wong Jawa melarat-melarat. Ayo. Itu kaya semua, makanya aku dimusuhi. Bukan dimusuhi Pak, wes pokoknya diolok-olok kabeh, diolok kabeh, pun tenang. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Yang pasti itulah prosesnya panjenengan untuk bisa ketemu Wahyu Pancagaib. Itu prosesnya panjenengan. Itu perjalanannya panjenengan untuk bisa ketemu Wahyu Pancagaib, untuk bisa ketemu Wahyu Pancalaku yang menjadi jati diri panjenengan. Nah, kalau
yang mengalami saudara panjenengan, mungkin saudara panjenengan yang ketemu panca gaib, panjenengan enggak. Kita kembali tentang utang. Terkait hutang, termasuk seluruh permasalahan, itu cara menyelesaikannya, nah panjenengan sedang berlatih. Selama manekung, selama gembleng ini sesungguhnya panjenengan sedang berlatih di situ. Makanya apapun yang dimotivasikan, panjenengan perhatikan baik-baik dan praktekkan sungguh-sungguh. Karena itu nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah. Jangan takut Mbak Tri. Panjenengan bisa lebih sukses dibanding saudara-saudara panjenengan. Tapi dengan catatan, jangan berkehidupan seperti masa lalu lagi. Jangan, panjenengan harus laku suci menuju abadi. Harus laku suci. Karena dari sekian banyak keluarga kan yang terpilih jenengan, yang dipilih ke sini kan jenengan. Berarti kan ada rahasia yang luar biasa di situ itu. Kenapa kok harus jenengan gitu, Bang? Jenengan tidak sendiri. Nah, sekarang saya nanya. Apa yang panjenengan lakukan selama manekung atau gembleng di luar patrap samadhi? Apa yang panjenengan lakukan selama manekung atau gembleng ini di luar patrap samadhi? Setelah melakukan patrap samadhi, nah itu apa yang panjenengan lakukan? Nggak ada. Panjenengan malam ini di tahap berapa? Di tahapan manunggal jati. Dari awal sampai di tahapan manunggal jati, panjenengan masih bingung apa yang harus dilakukan setelah patrap samadhi. Wah, calon melarat terus nih dengan. Nah, piye? Saya tidak nanya itu. Setelah melakukan patrap samadhi, apa yang panjenengan lakukan? Selama manekung, selama gembleng ini. Simple bae, ora simple bae jenengan mumet apa maneh? Ora simple. Apa yang panjenengan lakukan? Saya berserah diri, saya pasrahkan semuanya kepada Gusti saya. Kok bisa begitu? Apakah bentuk motivasinya seperti itu? Nah, ini. Lah ya. Kan selama jenengan di sini tiap sore kan dikasih motivasi itu. Piye? Lah kalau panjenengan begini kok lah ono sing nagih piye jenengan ning omah? Panjenengan sudah beberapa hari loh di sini. Nah, apa yang kita lakukan di luar patrap samadhi ini kan yang nantinya akan kita gunakan untuk menghadapi apapun loh itu. Ayo, piye to Mbak niki? Mbak, piye? Panjenengan harus bersungguh-sungguh. Kalau memang panjenengan mengalami seperti itu, panjenengan harus serius belajarnya, Mbak. Kalau tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bagaimana bisa selesai? Wong ini penyelesaian, Mbak. Ini penyelesaian. Coba saya nanya sekali lagi. Di luar patrap samadhi, apa yang panjenengan lakukan?
piye, Mbak? Iya. Nggak melakukan itu jenengan. Jenengan diberi motivasi di dalam hal apapun, nikmati rasanya pergerakan, nikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jenengan melakukan itu enggak? Kenapa panjenengan enggak bisa menjawab ketika saya nanya? Itu kan dilakukan di luar patar samadi. Bingung ngapain terus. Lah ya, lah kan ngapain? Kan simpel banget. Iya. Kan simpel banget pertanyaan saya. Karena saya tahu sikon jenengan sedang bingung, makanya yang saya tanyakan simpel. Ngeletak engko bar adus pas oh bingung jenengan.